kita masuk pada aspek keterampilan. KD 4.2 menulis berita. Kita sampai pada menulis berita ya. Nah, kalau menulis berita kita posisinya sebagai wartawan ya. Baik, langkah yang pertama, pilih peristiwa atau kejadian yang aktual. Jadi kalau kita menentukan pilihan peristiwa sebenarnya tidak memilih ya, tetapi menentukan peristiwa apa sih yang ingin kita liput, yang ingin kita buat menjadi sebuah berita. Ya, kemudian 2, buat daftar pertanyaan yang memuat unsur berita ya 5W1H. Jadi ketika kalian masih belajar, buat daftar pertanyaannya dulu. Ya, baru kalian bisa terjun ke lapangan. Jangan sampai kalian terjun ke lapangan, kemudian kalian tidak tahu daftar pertanyaan apa yang harus ditanyakan. Kemudian apa sih yang harus diliput? Yang ada malah kalian menjadi yang mengambil gambar saja, foto, kemudian video, gitu saja. Enggak ya. Nanti kalau kalian sudah terbiasa menulis berita tanpa harus membuat daftar pertanyaan pun, kalian sudah tahu apa sih yang akan saya tanyakan ketika di lokasi kejadian. Yang ketiga, kumpulkan berita dengan mencari informasi langsung di lokasi peristiwa atau kejadian, serta melakukan wawancara dengan narasumber yang terkait. Jadi selain kalian mengumpulkan berita sendiri, kalian juga harus mewawancarai narasumber yang terkait. Karena apa? Untuk menulis berita, di dalam berita itu pasti ada kalimat langsung ya, kalimat langsung. Siapa sih yang Anda wawancarai? Itu menambah keakuratan dari berita yang kita tulis. Yang keempat, ada susun berita berdasarkan informasi yang diperoleh. Kalau sudah, kita susun berita berdasarkan info-info yang benar ya, yang faktual, yang fakta. Jangan memberikan opini-opini yang benar-benar tidak terjadi. Untuk menyusun berita, kita harus menyesuaikannya dengan struktur berita. Tadi ada 4 ya. Yang pertama, judul pasti, tapi judul nanti terakhir ketika menulis berita. Yang pertama, yang selanjutnya ada tentukan judul yang singkat dan menarik. Nah, sebetulnya ini langkah menulis berita untuk menentukan judul. Menulis judul itu adalah langkah terakhir ya dalam penulisan. Pilih berita dengan judul singkat dan menarik. Setelah kita menulis berita, langkah selanjutnya menyunting berita. Menyunting itu merevisi atau memperbaiki. Aspek yang perlu diperhatikan dalam menyunting berita, yang pertama, pastikan kebenaran isi berita yang didukung keakuratan fakta berita. Jadi berita yang kalian tulis nantinya harus benar-benar akurat ya, benar-benar fakta, bukan hanya sebuah opini. Nah, didukung dengan keterangan dari narasumber, itu tidak bisa masuk ke dalam fakta yang akurat. Kemudian yang kedua, kelengkapan isi berita dicek lagi. Ini ditandai dengan kelengkapan unsur berita. 5W1H-nya itu ada semua atau tidak? Harus ada atau tidak, Bu? Harus ada. Kemudian yang ketiga, kelengkapan struktur, Yang ketiga, kelengkapan struktur berita. Jadi ada yang pertama judul, kemudian ada lead, kemudian ada body, ada ekor berita. Jadi 4 struktur berita itu kalau bisa ada. Nah, berhubung yang terakhir, yang bagian ekor berita itu bisa ada, bisa tidak, berarti sifatnya bisa ada ekor berita, bisa tidak ada ekor berita. Ya. Kemudian yang terakhir, penggunaan bahasa terkait dengan penggunaan kalimat efektif. Oh, ini menggunakan bahasa yang baik dan benar ya. Jadi penggunaan bahasanya jangan ambigu. Kemudian menggunakan kalimat yang efektif, menggunakan kata baku, ketepatan ejaan dan tanda baca itu juga harus diperhatikan
kalian semua, ya. Terakhir, penyajian berita. Untuk penyajian berita berarti kalian belajar menyampaikan berita secara lisan. Yang harus kalian perhatikan adalah pelatihan. Jadi berlatihlah menyampaikan berita yang telah kamu tulis. Nah, demikian materi pada kesempatan kali ini mengenai teks berita. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian, dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. Pada dasarnya berita ada di kehidupan sehari-hari kita, ada di sekitar kita. Untuk itu, jika kalian membuat berita, buatlah berita yang baik, yang benar. Oke, demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.